izzati baqa'an yabsutu lisanal i'tiraf. Bangun. Waktunya berjaga. Bangun. Waktunya berjaga. Izin pimpinan. Jam 9.30. Waktunya berjaga. Bangun. Waktunya berjaga. Bangun. Ayo bangun. Jam 9.30. Ayo bangun. Waktunya berjaga. Bangun. Waktunya berjaga. Calon pimpinan kok diajak bangun kok. Ayo, sudah jam 3. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihan. Mujahadah dalam setiap kaderisasi Ansor sebenarnya memang menjadi materi yang pokok. Bahkan kalau saya secara pribadi sebagai dulu mantan anggota Dewan Instruktur Nasional Pimpinan Pusat Ansor yang juga bertugas meramu materi-materi kaderisasi itu di segala jenjang, itu mencantumkan mujahadah sebagai materi pokok. Sahabat Ansor di semua tingkatan boleh mengikuti seluruh sesi, tapi ternyata lewat sesi mujahadah tidak bisa. Harus mengulang pada kaderisasi berikutnya meskipun hanya satu materi mujahadah. Mengapa? Karena kita ini Nahdlatul Ulama. Satu. Kedua, pengalaman di organisasi lain. Ideologisasi itu kalau tidak jelas zahiran wa batinan pasti akan seumur jagung. Tidak perlu saya sebut organisasi lain yang kelihatannya mungkin solid, mungkin pola rekrutmennya yang luar biasa, tapi pasti hanya seumur jagung karena tidak dilandasi dengan usaha batiniah. Kiai Maimun Zubair Sarang pernah berkata, kalau Nahdlatul Ulama ini hanya didirikan oleh para kiai, pasti NU sudah hancur. Tapi karena NU didirikan oleh para wali dengan kekuatan batiniahnya, maka NU akan selalu diridhoi Allah hingga sekehendak Allah sampai kapan saja. Proses kaderisasi sebagai tempat penempaan penggulawantahan kader ini dari seluruh aspek, maka harus juga menyentuh dua aspek sekaligus, baik aspek zahir maupun aspek batin. Beberapa aspek zahir, baik pengetahuan maupun kecakapan, ini dilatih dan ditingkatkan, pengetahuan diajarkan, tetapi juga dari sisi zahir, batiniah ini juga dilakukan pengolahan. Maka mujahadah dalam setiap kaderisasi merupakan salah satu langkah atau upaya untuk melakukan dan meningkatkan olah batin dari para kader untuk mempertautkan sisi ruhaniah kita kepada
guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, guru-gurunya guru kita, dan seterusnya hingga tersambung dengan sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini merupakan silsilah keilmuan yang tersambung secara terus-menerus sampai kita terima pada generasi kita ini, kemudian selanjutnya generasi-generasi yang akan datang. Nah, mujahadah, riyadhah, dan pertautan batin ini menjadi sesuatu yang terjalin secara semakin kuat melalui proses kaderisasi yang kita lakukan, yang harapannya ini terus dikembangkan dan dilanjutkan setelah kaderisasi menjadi amalan-amalan atau amalia-amalia yang istiqomah untuk dilakukan dan dikerjakan oleh para kader, tidak hanya terbatas pada proses kaderisasi tetapi juga setelah kaderisasi sebagai sarana olah batin dan pertautan ruhani antara para kader dengan para kiai-kiai atau ulama-ulama di Nahdlatul Ulama ini. Sudah barang tentu dalam kaderisasi perlu adanya motivasi atau mengisi ruh-ruh kita. Lah mujahadah ini kenapa penting? Karena mujahadah ini penting ini untuk meningkatkan kedisiplinan sahabat-sahabat semua, seluruh peserta, untuk mengisi hati atau batin daripada peserta semua. Tidak mungkin dari calon-calon pimpinan kita ini hanya diisi dengan lahiriah saja tanpa diisi dengan batiniah. Karena dulu simbah-simbahnya, jadi pejuang-pejuang para masyayikh ini mendirikan gerakan ini, mendirikan organisasi ini, itu penuh dengan keprihatinan, yang mana tengah malam, sepertiga dari malam hari itu diisi dengan mujahadah. Oleh karena itu saya berharap mujahadah ini, zikir ini supaya dilakukan secara rutin agar jangan sampai sahabat-sahabat nanti ketika jadi pimpinan ini merasa kosong. Begitu juga bukan hanya untuk peserta saja. Saya di kemudian hari nanti juga berharap untuk pimpinan-pimpinan sekolah, panitia ini juga bisa mengikuti mujahadah keseluruhan. Nah, pengisian, penggemblengan secara pengadaran, pengalaman yang ada di batin kita, pengalaman yang ada di diri kita, ilmu yang ada di hati kita bisa kita transfer ke seluruh peserta ini dengan mudah kalau ruh kita ini sudah kita isi. Tanpa ruh kita isi, bagaimana kita mentransfer ilmu kita dengan mudah ke seluruh peserta. Tidak kita hanya emosi untuk mengandalkan peserta harus rutin dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah pada periode ini sudah ada peningkatan. Dari PKN periode yang ke-11 ini kita lihat mulai awal sampai hari yang ketiga ini sudah 99,9% untuk mujahadah ini clear. Jadi tidak ada yang ketinggalan. Ada satu orang itu pun ada undur karena memang dia izin dan memang posisi dan faktanya beliaunya adalah sakit, itu yang ada pada saat ini. Sehingga saya akui bahwa keberhasilan seluruhan rangkaian kaderisasi ini harus tetap diisi dengan mujahadah, zikir dan lain sebagainya.
organisasi ini harus dilandasi dengan jiwa yang bersih, kemudian tulus. Kita harus meleburkan semua ego-ego, dan kita betul-betul mengurus organisasi ini menjadikan sebagai ibadah. Nah, mujahadah itu sendiri kan isinya ya dari mulai perenungan, kemudian ada mauidhah hasanah, kemudian zikir, kemudian baca amalan, kemudian sholat sepertiga malam, lalu diteruskan sampai subuh. Nah, ini penting untuk kembali mensucikan diri kita, niat bahwa ngurus Ansor, ngurus organisasi, ngurus NU, ini betul-betul kita niatkan untuk ibadah, untuk khidmat, untuk ngurusin orang banyak. Nah, namanya ngurusin orang banyak, apalagi organisasi Ansor, ini adalah organisasi yang swadaya. Semua harus punya kemandirian, biaya sendiri, kontribusi tiap pelatihan masing-masing. Nah, tidak ada hal yang bisa memaksa semua kader untuk sama-sama terlibat dalam satu ikatan organisasi. Nah, yang bisa mengikat satu batin dengan batin yang lain itu adalah ketulusan. Maka dengan pemimpin yang tulus, kemudian jiwanya ikhlas ngurusin organisasi, itu akan menjadi daya magnet untuk sahabat-sahabat yang lain, pengurus, merasakan terlibat. Itulah fungsinya mujahadah, mengingatkan kembali bahwa yang kita urus ini adalah ibadah. Yang kita urus ini sedang mengajarkan orang kepada kebaikan. Yang belum bisa ngaji, kita ajarin ngaji. Yang belum berbuat baik, kita ajarin berbuat baik. Yang punya problem, kita pecahkan problemnya. Sama-sama kita tingkatkan ibadahnya, tingkatkan sosialnya, juga tingkatkan pribadi masing-masing. Dengan peningkatan ini, maka kita bisa berbuat banyak hal-hal yang baik. Dengan kekompakan, kita bisa menyelesaikan banyak persoalan, membantu orang banyak, dan dengan organisasi yang kuat, dengan hati yang bersih, kita bisa banyak menyelesaikan program-program kerja dan khidmat kita untuk menjaga masyarakat, NU, bangsa dan negara. Kira-kira itu. Maka inilah pentingnya mujahadah, karena kaderisasi ini kan proses lahiriah. Orang dididik dengan materi, kemudian ada moderator, ada instruktur, ada narasumber. Ini proses lahiriah. Nah, itu semua jangan dimaknai hanya proses lahiriah, tapi dari batinnya betul-betul harus diterima sebagai satu mandat ya, bahwa kita sudah ikatan dalam organisasi, maka lakukan semuanya dengan niat kepada Allah, lalu bismillah melangkah untuk kepentingan orang banyak. Kira-kira gambarannya begitu. Itu mujahadah sebagai rem, sebagai ruang refleksi, ruang pengingat diri bahwa kita hidup tidak hanya untuk sendiri, tapi kita adalah makhluk sosial untuk orang banyak. Ada yang kita jaga. Apa itu? Yang kita jaga agama. Ada yang kita jaga, apa itu? NU. Ada yang kita jaga, apa itu? Bangsa. Dan ada yang kita jaga, apa itu? Orang banyak. Inilah komitmen dari mujahadah kita. Apakah sahabat-sahabat sudah bersuci atau berwudu? Kegiatan mujahadah itu sangat baik untuk kita lanjutkan, dikarenakan memang kita organisasi Islam tentu tidak terlepas dalam keagamaan religius, itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan itu bisa ditingkatkan
Karena kita dalam kehidupan ini, kehidupan dunia juga akan ada kehidupan akhirat. Makanya Ansor inilah sebagai pemuda Islami yang nantinya mampu membawa kemaslahatan umat dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Siapakah aku sebenarnya? Hanya atom yang kecil besar sombongnya. Sampai di masa ini ku masih mencari tentang arti dunia yang ramai dan sunyi. Mudah-mudahan kebiasaan mujahadah ini terus bisa konsisten, saya pribadi maupun sahabat-sahabat yang lain ya, peserta PKN 11 ini. Ya, intinya saya berterima kasih, mudah-mudahan ini tetap konsisten selama kehidupan saya ke depan gitu. Yang jelas kita belajar tentang yang namanya ibadah itu memang harus penuh rasa perjuangan, keikhlasan. Tapi yang jelas saya berkesan sekali, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi titik di mana saya menjadi pribadi yang bisa lebih baik lah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat dari PP Ansor telah memberikan kesempatan pada kesempatan PKN 11 kali ini. Bantu aku berjalan. 1, 2, 3. Lalu aku berjanji PKN 11. Baru aku mengerti ternyata bahagia bukan perkara nanti, tetapi sekarang. Harta paling berharga bukanlah materi, tetapi tentang waktu tak bisa ku tahu.